Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lanjut untuk materi persamaan diferensial linear ORDN ya. Jadi pada kesempatan ini kita akan bahas untuk bagian yang ketiga, yaitu persamaan diferensial linear non homogen ORDN. Ya, dimana untuk persamaan ini untuk bagian yang pertama yaitu persamaan diferensial linear non homogen ORDN koefisien konstan ya. Jadi ini merupakan materi yang pertama mengenai persamaan diferensial linear non homogen ORDN. Nah, selanjutnya pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bentuk dari penjelasan umum dari persamaan diferensial linear non homogen ORDN koefisien konstan ya. Jadi sebelum kita bahas untuk bagian itu, pertama-tama kita dapat menuliskan bentuk umum dari persamaan diferensial ini ya. Jadi sebagai bentuk umumnya yaitu A0 dikali dengan turunan ke n dari y. Jadi kita simbolkan seperti ini, kemudian ditambah dengan A1 dikali dengan turunan ke n kurang 1 dari y terhadap x ya, lalu ditambah dan seterusnya sampai pada an dikurang 1 dikali dengan turunan pertama y terhadap x, kemudian ditambah dengan an dikali dengan y sama dengan fungsi f ya. Jadi ini merupakan bentuk umum dari persamaan diferensial linear non homogen ORDN koefisien konstan. Nah, yang kita maksud sebagai koefisien dari persamaan diferensial ini yaitu A0, A1 sampai an kurang 1 dengan an. Jadi itu yang kita maksud sebagai koefisien. Nah, pada bagian ini karena koefisien tersebut merupakan koefisien konstan, berarti sebagai keterangan dari bentuk umum ini yaitu bahwa A0 itu dalam hal ini dia sebagai koefisien daripada turunan ke n dari y, maka dia nilainya tidak sama dengan 0 ya, karena ini merupakan persamaan diferensial non homogen ORDN. Berarti sebagai koefisien daripada turunan ke n dari y itu yaitu A0 itu dia tidak sama dengan 0. Kemudian untuk A1 dan seterusnya ya sampai pada an dikurang 1 dengan an yang merupakan koefisien dalam persamaan diferensial ini itu merupakan konstanta bilangan real atau bisa kita tulis elemen real ya. Jadi ini mengenai koefisien konstannya. Nah, untuk mengenai non homogennya berarti kita perhatikan untuk bagian ruas fungsi f ini sebagai bagian non homogen. Jadi pada bagian ini bahwa fungsi f ini dia tidak sama dengan 0 ya. Jadi sebagai keterangan untuk fungsi f ini sebagai bagian non homogen yaitu bahwa fungsi f tersebut kontinu ya, bahwa fungsi f itu kontinu pada suatu interval, misalkan pada interval i ya. Jadi ini bentuk umum dari persamaan diferensial linear non homogen ORDN koefisien konstan. Jadi perhatikan bahwa koefisien daripada y yaitu an beserta koefisien daripada turunan-turunan y itu mulai dari turunan pertama sampai turunan ke n itu semuanya bilangan konstan ya. Dan fungsi f ini sebagai bagian non homogen itu merupakan fungsi dalam parabola x yang kontinu pada interval i ya. Jadi ini mengenai bentuk umum dari persamaan diferensial linear non homogen ORDN koefisien konstan. Nah, selanjutnya bagaimana bentuk dari penjelasan umum dari persamaan diferensial ini ya. Jadi itu yang akan kita bahas pada kesempatan yang pertama ini mengenai materi persamaan diferensial linear non homogen ORDN ya. Jadi kita akan tentukan bentuk sebagai penjelasan umum dari persamaan diferensial ini ya. Jadi untuk bagian berikutnya yaitu mengenai penyelesaian umumnya ya.
Jadi untuk menentukan bentuk penyelesaian umum dari persamaan diferensial ini, untuk menyederhanakan penulisan, pertama-tama kita definisikan kembali mengenai operator diferensial L, ya. Jadi misalkan operator diferensial L, yaitu kita tuliskan LY sama dengan, ya. Jadi LY ini, L ini menyatakan operator diferensial, di mana dia dirumuskan, dia sama bentuknya sama dengan bentuk ini, ya, yang sesuai dengan persamaan diferensial ini. Berarti LY sama dengan A0 dikali dengan turunan Kn dari Y terhadap X, kemudian ditambah dengan A1 dikali dengan turunan Kn kurang 1 dari Y, kemudian ditambah dan seterusnya sampai pada suku ini, ya, yaitu AN kurang 1 ini dikali dengan turunan pertama Y, kemudian AN dikali dengan Y, ya. Jadi untuk operator diferensial L ini kita definisikan dia seperti ini, ya. Nah, selanjutnya untuk menentukan bentuk penyelesaian umum dari persamaan diferensial ini, pertama-tama kita memisalkan satu penyelesaian sebagai penyelesaian khusus dari persamaan diferensial ini, ya, yaitu kita misalkan penyelesaian itu adalah YP, ya. Jadi misalkan bahwa YP itu adalah penyelesaian khusus, misalkan bahwa YP adalah penyelesaian khusus dari persamaan diferensial ini, di mana persamaan diferensial ini itu dapat kita tuliskan dengan menggunakan notasi operator diferensial L ini, yaitu persamaan diferensial LY, ya, itu dia sama dengan fungsi F. Jadi perhatikan bentuk untuk LY ini dia sama dengan ini, merupakan bentuk pada ruas kiri dari persamaan diferensial ini, ya. Jadi ini kita singkat penulisannya menjadi LY, di mana bentuk itu dia sama dengan F, berarti LY sama dengan F, ya. Jadi untuk persamaan diferensial ini kita singkat dengan menggunakan notasi operator diferensial L seperti ini, yaitu LY sama dengan F, ya. Jadi misalkan YP adalah penyelesaian khusus dari persamaan diferensial LY sama dengan F. Jadi sebagai penyelesaian khusus itu artinya bahwa YP ini dia tidak memuat konstanta sembarang, ya. Itu yang kita maksud sebagai penyelesaian khusus. Jadi misalkan YP adalah penyelesaian khusus persamaan diferensial LY sama dengan F, dan jadi dalam hal ini kita misalkan dua penyelesaian, ya, dan Y sebagai penyelesaian, jadi Y sebagai penyelesaian sembarang dari persamaan diferensial yang sama, ya, yaitu LY sama dengan F, ya. Jadi di sini untuk menentukan bentuk penyelesaian umum dari persamaan diferensial LY sama dengan F, maka itu sama saja kita menentukan bentuk dari penyelesaian Y ini. Dalam hal ini Y ini dia sebagai penyelesaian sembarang. Jadi bagaimana bentuk dari penyelesaian Y ini itu nanti bisa kita ambil sebagai bentuk penyelesaian umum dari persamaan diferensial LY sama dengan F, ya, karena di sini Y itu merupakan penyelesaian sembarang, ya. Jadi selanjutnya perhatikan dari pemisalan ini bahwa YP dengan Y itu keduanya itu merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial ini, ya. Ini merupakan dua persamaan diferensial yang sama, ya. Itu berarti bahwa jadi dari pemisalan itu maka dapat kita menuliskan bahwa maka nilai daripada operator diferensial L dari Y itu akan sama dengan nilai daripada operator diferensial L dari YP. Dalam hal ini keduanya dia sama dengan fungsi F, ya, karena kedua fungsi ini yaitu Y dengan YP itu merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial ini yang kita singkat dalam notasi operator diferensial L seperti ini, ya. Jadi di sini jika kita ganti dengan YP, maka dia nilai operator diferensial L-nya dia sama dengan F. Itu yang kita tuliskan pada bagian ini. Begitupun untuk Y ini, ya. Jika kita substitusi ke sini maka hasil operator diferensialnya, jadi ini yang kita maksud, ya, LY juga dia akan sama dengan F,
Ya, jadi dari pemisalan ini kita memperoleh bahwa LY sama dengan LYP sama dengan F. Nah, selanjutnya kita tentukan nilai operator diferensial dari fungsi yang bentuknya pengurangan antara Y dengan YP. Ya, jadi diperoleh Nah, selanjutnya kita tentukan operator diferensial dari fungsi yang berbentuk Y dikurang dengan YP. Jadi Y dikurang dengan YP. Nah, selanjutnya ini kita jabarkan. Perhatikan, karena L ini menyatakan operator diferensial di mana fungsinya di sini berbentuk pengurangan, maka sesuai dengan sifat operator diferensial bahwa untuk dua fungsi yang berbentuk pengurangan seperti ini, maka nilai operator diferensial L-nya itu bisa kita urai menjadi LY dikurang dengan LYP ya. Jadi karena L di sini itu sebagai operator diferensial, maka dia akan melibatkan turunan, di mana dalam turunan jika pengurangan dua fungsi kita turunkan, maka itu sama saja dengan pengurangan dari turunan masing-masing kedua fungsi tersebut. Jadi ini yang kita maksud ya. Nah, selanjutnya kita substitusi bahwa kita peroleh bahwa nilai operator diferensial L dari Y itu dia sama dengan F. Berarti di sini dia sama dengan F. Kemudian di sana dikurang dengan nilai operator diferensial L dari YP, di mana untuk bagian itu juga sama dengan F. Berarti di sini F dikurang F. Nah, berarti dia sama dengan 0 ya. Jadi di sini kita memperoleh bahwa nilai operator diferensial L dari Y dikurang YP dia sama dengan 0. Nah, itu berarti bahwa jadi dari yang kita peroleh ini maka dapat dikatakan bahwa Y dikurang YP ya, pengurangan antara Y dengan YP itu merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial LY sama dengan, karena nilai operator diferensial L-nya untuk fungsi Y dikurang YP sama dengan 0, berarti Y dikurang YP itu adalah penyelesaian dari persamaan diferensial LY sama dengan ini, yaitu LY sama dengan 0 ya. Jadi perhatikan di sini ini merupakan persamaan diferensial bentuk homogen dari persamaan diferensial non homogen ini. Ya, jadi untuk bentuk LY di sini pada bagian ini itu sama, di mana pada bagian ini dia sama dengan F, itu merupakan persamaan diferensial ini sebagai persamaan diferensial linear non homogen koefisien konstan. Nah, untuk LY sama dengan 0 itu merupakan persamaan diferensial homogen atau persamaan diferensial bentuk homogen dari persamaan diferensial ini, LY sama dengan F. Ya, jadi di sini kita mendapatkan bahwa Y dikurang YP itu merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial L sama dengan 0, karena nilai operator diferensial L-nya itu sama dengan 0 ya. Jadi dari hasil ini bisa kita simpulkan seperti ini, bahwa Y dikurang YP itu merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial linear homogen ini ya, di mana LY dalam hal ini dia bentuknya seperti ini ya. Nah, selanjutnya karena ini merupakan persamaan diferensial linear homogen, berarti persamaan diferensial ini memiliki n penyelesaian yang bebas linear, atau bisa dikatakan bahwa persamaan diferensial linear homogen ini memiliki penyelesaian dasar. Ya, jadi memiliki penyelesaian dasar atau n penyelesaian yang bebas linear. Jadi selanjutnya bagian itu yang kita misalkan ya. Jadi misalkan bahwa Y1, Y2 dan seterusnya sampai Yn ya. Jadi karena ini merupakan persamaan diferensial linear homogen orden ya, karena LY itu dia di sini memuat turunan tertinggi adalah turunan Kn ya dari Y. Berarti ini merupakan persamaan diferensial linear homogen orden. Berarti misalkan bahwa Y1, Y2 sampai Yn, jadi ada sebanyak N ini sesuai dengan orde dari persamaan diferensial ini ya. Jadi misalkan Y1, Y2 sampai N itu merupakan himpunan ya, merupakan himpunan penyelesaian dasar ya, merupakan himpunan penyelesaian dasar dari persamaan diferensial LY sama dengan 0 itu pada interval I
Ya, jadi dalam hal ini kita menggunakan interval I. Berarti kita misalkan bahwa Y1, Y2 sampai N itu merupakan himpunan penyelesaian dasar dari persamaan diferensial LY sama dengan 0 pada interval I. Jadi itu artinya bahwa Y1, Y2 sampai Yn itu merupakan N penyelesaian yang bebas linear pada interval I. Ya, jadi Y1, Y2 sampai N itu merupakan N penyelesaian dari persamaan diferensial linear homogen ini, ya, yang bebas linear pada interval I. Nah, selanjutnya kita kaitkan antara Y dengan Y dikurangi YP dengan Kn penyelesaian ini. Jadi perhatikan, karena Y dikurangi YP merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial LY sama dengan 0. Kemudian kita misalkan bahwa Y1, Y2 sampai Yn merupakan himpunan penyelesaian dasar dari persamaan diferensial ini, persamaan diferensial yang sama ini. Berarti berdasarkan teorema yang kita sudah bahas ya pada bagian-bagian sebelumnya, bahwa penyelesaian ini itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari Kn penyelesaian dasar ini. Ya, jadi itu yang kita tuliskan untuk bagian selanjutnya ya. Jadi karena Y dikurangi YP merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial LY sama dengan 0, di mana Y1, Y2 sampai Yn itu merupakan himpunan penyelesaian dasarnya, maka Y dikurangi YP dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari Kn penyelesaian ini. Jadi kita tuliskan bagian itu, maka terdapat konstanta ya. Jadi maka terdapat konstanta C1, C2 dan seterusnya sampai Cn. Jadi C-nya ada sebanyak n karena fungsinya itu ada sebanyak n ya. Jadi terdapat konstanta C1, C2 sampai Cn sehingga kita dapat menuliskan bahwa Y dikurangi YP itu merupakan kombinasi linear dari Kn penyelesaian ini, yaitu jadi kita gunakan konstanta ini, yaitu C1 dikali Y1 ditambah C2 dikali Y2 ditambah dan seterusnya sampai pada Cn dikali dengan Yn. Jadi ini yang kita maksud sebagai bentuk kombinasi linear dari Y1, Y2 sampai N ya. Jadi untuk teoremanya sudah kita bahas bahwa Y dikurangi YP itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari Y1, Y2 sampai N. Ini yang kita maksud ya, bentuk ini yang kita maksud. Nah, dari persamaan yang terakhir ini berarti nanti kita bisa mendapatkan bagaimana bentuk untuk Y. Jadi ingat tadi bahwa tujuan kita akan menentukan bagaimana bentuk daripada Y sebagai penyelesaian sembarang dari persamaan diferensial LY sama dengan F. Ya, jadi nanti bentuk dari Y itu bisa kita jadikan sebagai bentuk untuk penyelesaian umum dari persamaan diferensial ini LY sama dengan F ya. Nah, dari bagian yang terakhir ini bisa kita tuliskan ya dalam bentuk lain, atau jadi bentuk ini kita bisa tuliskan atau Y itu sama dengan, jadi masing-masing ruas dari persamaan ini kita tambah dengan YP. Berarti bagian ini dia menjadi Y, bagian ini juga kita tambah dengan YP ya. Jadi tujuannya agar kita mendapatkan bentuk atau rumus dari Y ya. Jadi Y sama dengan YP ditambah C1 Y1 ditambah C2 Y2 ditambah dan seterusnya ya sampai pada Cn Yn. Nah, pada bagian ini kita sudah mendapatkan untuk bentuk dari Y sebagai penyelesaian sembarang dari persamaan diferensial LY sama dengan F. Dia bentuknya seperti ini ya. Penjumlahan antara YP sebagai penyelesaian khusus dari persamaan diferensial LY sama dengan F dengan bentuk kombinasi linear dari Y1 Y2 sampai N. Dalam hal ini Y1 Y2 sampai N itu merupakan himpunan penyelesaian dasar dari persamaan diferensial LY sama dengan 0 yang merupakan persamaan diferensial yang merupakan bentuk homogen dari persamaan diferensial linear non homogen ini ya. Nah, dari bentuk Y ini bahwa Y sama dengan YP ditambah kombinasi linear dari Y1, Y2 sampai Yn, maka bentuk ini bisa menjadi rujukan kita untuk
menuliskan bentuk penyelesaian umum dari persamaan diferensial Y sama dengan F. Ya, jadi dari keterangan ini karena Y itu merupakan penyelesaian sembarang, itu artinya bahwa setiap penyelesaian dari persamaan diferensial Y sama dengan F itu bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini, sebagai penjumlahan antara YP sebagai penyelesaian khusus dengan kombinasi linear dari Y1, Y2 sampai Yn sebagai penyelesaian dasar dari persamaan diferensial dalam bentuk homogen ini. Ya, nah dari sini bisa kita menuliskan bagaimana bentuk penyelesaian umum dari persamaan diferensial Y sama dengan F. Ya, jadi misalkan, jadi selanjutnya kita memisalkan ya. Untuk bentuk yang lebih sederhana dari bagian kombinasi linear ini ya. Jadi misalkan bahwa YK ya, jadi YK itu merupakan penyelesaian, misalkan YK adalah penyelesaian umum dari persamaan diferensial linear homogen LY sama dengan 0 ya. Jadi misalkan YK itu merupakan penyelesaian umum dari persamaan diferensial LY sama dengan 0, yaitu jadi kita tuliskan bentuk daripada YK, yaitu dia bentuknya kombinasi linear dari ini ya. Jadi di sini itu Y1, Y2 sampai N itu merupakan himpunan penyelesaian dasar. Berarti untuk persamaan diferensial linear homogen seperti ini, untuk bentuk penyelesaian umumnya itu bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari Kn penyelesaian ini ya. Jadi itu sudah kita bahas juga ya dengan untuk teorema yang berkaitan dengan bagian itu ya, mengenai bentuk penyelesaian umum dari persamaan diferensial linear homogen seperti ini. Jadi yaitu kita tuliskan untuk YK. Jadi YK dalam parabol X itu kita bisa menyatakan YK ini sebagai penyelesaian umum, dia sebagai kombinasi linear dari Kn penyelesaian dasar ini, yaitu C1 Y1 X ya. Jadi kita sertakan parabol X-nya, kemudian C2 dikali dengan Y2 X, kemudian ditambah dan seterusnya sampai pada Cn dikali dengan Yn dalam parabol X. Ini terdefinisi untuk setiap X dalam interval I. Jadi pada bagian ini interval yang kita gunakan interval I secara umum ya. Jadi bentuk penyelesaian umumnya dia seperti ini, merupakan kombinasi linear dari Y1, Y2 sampai Yn yang merupakan N penyelesaian yang merupakan N penyelesaian dari persamaan diferensial Y sama dengan 0 dan bebas linear pada interval I. Dengan kata lain bahwa Y1, Y2 sampai N itu merupakan himpunan penyelesaian dasar ya. Nah, sebagai keterangan dari penyelesaian umum ini ya, yaitu bahwa C1, C2 dan seterusnya sampai Cn itu merupakan konstanta real sembarang ya. Jadi ini yang pertama yang kita misalkan sebagai penyelesaian umum dari persamaan diferensial linear homogen ini, yaitu YK sama dengan ini kombinasi linear dari Y1, Y2 sampai Yn ya, dengan keterangan bahwa C1, C2 sampai Cn itu merupakan konstanta real sembarang. Nah, dari pemisalan ini maka untuk bentuk penyelesaian umum dari persamaan diferensial LY sama dengan F itu dengan merujuk dari bentuk Y ini, Y sama dengan YP ditambah kombinasi linear dari Y1, Y2 sampai N, maka bisa kita menuliskan bagaimana bentuk penyelesaian umum dari LY sama dengan F ini ya. Jadi maka sebagai penyelesaian umum, jadi sebagai penyelesaian umum dari persamaan diferensial LY sama dengan F titik 2 ya. Jadi sebagai penyelesaian umum dari persamaan diferensial LY sama dengan F itu bentuknya kita merujuk dari rumus daripada Y ini, yaitu YX sama dengan, nah di sana yang pertama YP sebagai penyelesaian khusus, berarti YP dalam parabol X ditambah dengan bagian ini itu merupakan bentuk dari
penyelesaian umum dari persamaan diferensial Ilya sama dengan 0 ya. Jadi bentuk ini sama dengan bentuk ini. Jadi pada bagian ini kita ganti dengan YK, karena YK dalam hal ini kita misalkan sebagai kombinasi linear dari Y1 sampai Yn. Jadi YP dalam parabol X ditambah dengan YK dalam parabol X. Nah, ini dia terdefinisi untuk setiap X dalam interval I ya. Jadi di sini kita sudah mendapatkan bahwa penyelesaian umum dari persamaan diferensial Ilya sama dengan F itu merupakan jumlah antara penyelesaian khusus YP dengan penyelesaian umum YK. Jadi dalam hal ini YP itu merupakan penyelesaian khusus dari persamaan diferensial Ilya sama dengan F, dan YK itu merupakan penyelesaian umum dari persamaan diferensial bentuk homogen dari persamaan diferensial ini, yaitu persamaan diferensial ini Ilya sama dengan 0 ya. Jadi ini merupakan persamaan diferensial bentuk homogen dari persamaan diferensial ini. Jadi ini bentuk non homogen, ini bentuk homogennya. Jadi artinya di sini untuk Ly di sini itu dengan Ly di sini tuh keduanya itu sama ya. Yang berbeda itu ruas kanan. Pada bagian ini dia 0, pada bagian ini dia sama dengan fungsi f ya. Jadi itu kaitan antara YP dengan antara YP dengan YK, bahwa YP itu merupakan penyelesaian khusus dari persamaan diferensial ini, sementara YK itu merupakan penyelesaian umum dari persamaan diferensial bentuk homogen dari persamaan diferensial ini, yaitu Ly sama dengan 0 ya. Jadi dalam hal ini kita berikan keterangan bahwa YP dalam hal ini ya, jadi sebagai keterangan dalam hal ini bahwa YP itu disebut sebagai dia sebagai penyelesaian khusus ya, disebut sebagai penyelesaian partikular ya. Dengan kata lain penyelesaian khusus ya. Jadi YP dalam hal ini disebut sebagai penyelesaian partikular dari persamaan diferensial Ly sama dengan F. Nah, sementara untuk YK sendiri ya, YK sendiri, di mana dalam hal ini YK itu merupakan penyelesaian umum dari persamaan diferensial Ly sama dengan 0. Dalam hal ini YK disebut sebagai penyelesaian. Jadi untuk YK itu dalam hal ini disebut sebagai penyelesaian komplementer ya. Disebut sebagai penyelesaian komplementer dari persamaan diferensial Ly sama dengan F. Jadi perhatikan perbedaan antara YP dengan YK ya, bahwa YP itu merupakan penyelesaian khusus dari persamaan diferensial ini. Artinya nilai operator diferensial dari YP yaitu LYP dia sama dengan F. Nah, sementara untuk YK sebagai penyelesaian komplementer dari persamaan diferensial Ly sama dengan F, itu artinya bahwa nilai operator diferensial L dari YK dia sama dengan 0 ya, karena YK ini merupakan penyelesaian umum dari persamaan diferensial Ly sama dengan 0. Artinya bahwa untuk nilai operator diferensial dari YK dia sama dengan 0 karena dia merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial ini ya. Jadi ini keterangan mengenai bentuk penyelesaian umum dari persamaan diferensial Ly sama dengan F ya, yaitu bentuknya dia adalah Y sama dengan YP ditambah YK. Jadi ingat, YP itu penyelesaian khusus dari persamaan diferensial Ly sama dengan F, dan YK itu penyelesaian umum dari persamaan diferensial Ly sama dengan 0 sebagai persamaan diferensial bentuk homogen dari persamaan diferensial Ly sama dengan F ya. Jadi di sini kita sudah mendapatkan bentuk penyelesaian umum dari persamaan diferensial Ly sama dengan F. Oke. Jadi untuk bagian itu selesai ya. Jadi kita sudah memperoleh bagaimana bentuk penyelesaian umum dari persamaan diferensial linear non homogen ordn koefisien konstan, yaitu bentuknya dia merupakan penjumlahan antara penyelesaian khusus dengan penyelesaian umum dari persamaan diferensial bentuk homogen dari persamaan diferensial Ly sama dengan F ya. Jadi itu saja yang kita bahas pada bagian ini ya, atau pada kesempatan yang pertama ini mengenai materi persamaan diferensial linear non homogen ordn. Selanjutnya
mengenai penentuan penyelesaian umum dari persamaan diferensial ini. Dalam hal ini untuk YK itu sendiri kita sudah bahas mengenai bagaimana menentukan penyelesaian umum dari persamaan diferensial linear homogen ordeen koefisien konstan. Dalam hal ini kita misalkan sebagai YK. Jadi mengenai penentuan YK itu kita sudah diberikan metodenya ya. Nah, yang belum kita ketahui dalam penentuan penyelesaian umum dari persamaan diferensial LY sama dengan F, yaitu bagaimana menentukan YP bagaimana menentukan YP sebagai penyelesaian khusus atau kita sebut sebagai penyelesaian partikular dari persamaan diferensial ini. Nah, itu yang insya Allah kita akan bahas pada kesempatan berikutnya, yaitu metode dalam menentukan YP ini sebagai penyelesaian khusus atau penyelesaian partikular dari persamaan diferensial LY sama dengan 0. Oke, sekian.